Kyle langsung pergi menuju ke hotel tempat Farah menginap. Anehnya, kamar tersebut sudah kosong. Bahkan barang-barang Farah pun sudah tidak ada. Kyle bertanya ke front office, dan ternyata Farah sudah check out dari semalaman. Kyle berusaha menghubungi Farah, tapi nomornya tidak aktif. "Kemana kamu pergi? Kenapa tidak beri kabar?" gumam Kyle. Segera Kyle pergi dari hotel melati tersebut. Di jalan, Kyle memikirkan tempat yang mungkin saja Farah kunjungi. Yang terlintas di kepalanya adalah apartemen Farah. Tak pikir panjang, Kyle pun melajukan mobilnya menuju ke apartemen Farah. Sampai di apartemen tersebut, Kyle merasa lega. Ternyata benar Farah sudah kembali ke apartemennya. "Masuk, Dad," ucap Farah begitu membukakan pintu. Kyle langsung masuk ke dalam dan dengan spontan mendekap tubuh Farah dari belakang, memeluknya dengan sangat erat. "Daddy sudah ketakutan sendiri. Daddy kira kamu pergi menghilang. Kenapa ponsel kamu tidak aktif?" bisik Kyle di telinga Farah. Farah menyeringai begitu mendengarnya. "Kalau aku menghilang memangnya kenapa?" Kyle langsung melepas pelukannya dan membalikkan tubuh Farah hingga menghadap dirinya. "Jangan, Daddy tidak mau." "Apa jaminannya supaya aku tidak pergi?" tantang Farah balik. "Jaminan?" Alis Kyle mengernyit. "Memangnya kamu mau Daddy memberi jaminan apa lagi? Tempat tinggal baru, mobil baru, pesawat pribadi yang Daddy janjikan?" "Aku cuma mau bukti, bukan janji, Dad," kata Farah singkat, padat, dan jelas. Kyle menghela napasnya dengan kasar. Membuat pesawat pribadi prosesnya tidak bisa cepat. Harus mengurus izinnya juga. "Apa ada opsional lain? Mungkin ada sesuatu yang kamu inginkan sekarang ini." "Aku ingin Daddy," jawab Farah langsung. Kyle tertawa mendengarnya. "Kalau cuma minta begitu, tentu Daddy akan siap memuaskan kamu, sayang." "Menginap di sini selama seminggu mau?" tawar Farah. Kyle tertegun sejenak. "Tunggu, selama seminggu?" Farah mengangguk. "Iya, jaminannya Daddy menginap di sini selama seminggu. Gara-gara Daddy yang memintaku dan Daryl untuk putus, jadi Daddy harus tanggung jawab untuk melupakan kesedihan dan kegalauanku pasca putus kan?" Kyle tampak berpikir kembali, lalu meraba halus pipi Farah. "Sepertinya kalau Daddy tinggal di sini itu tidak cukup aman. Bagaimana kalau kita pergi liburan ke luar negeri?" Farah menaikkan satu sudut bibirnya. "Boleh juga. Selama ini Daryl belum pernah mengajakku jalan-jalan jauh. Dia sibuk di kantor. Syukur kalau malamnya sempat mampir ke sini. Begitu dia punya kesempatan untuk ke luar negeri, malah digunakan untuk bertemu perempuan itu. Jadi mau balas dendam ceritanya. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Kita udah resmi putus, Dad. Dan dia sendiri langsung menyerah begitu aja sama hubungan ini." Farah pergi menjauh dari Kyle. Ia berjalan menuju ke dapur dan mengambil minuman untuk Kyle. "Apa Daddy sudah makan? Tadi Bibi Aminah memasak untukku. Masih ada sisa sayur bening. Daddy mau." Kyle duduk di kursi kitchen bar sambil terus memperhatikan Farah. "Boleh," jawabnya. "Ada satu hal yang Daddy belum sampaikan padamu." Farah mendekat ke arah Kyle dan memberinya jus apel kemasan. "Apa?" tanya Farah. "Bibi Aminah itu sebenarnya Daddy bayar untuk jadi mata-mata Daddy," kata Kyle sambil menekuk jus apelnya. Netra Farah membulat seketika. "Mata-mata?" Kyle mengangguk. "Sorry sayang, Daddy waktu itu cuma ingin tahu kamu lebih dalam lagi. Jadi Daddy meminta Bibi Aminah untuk memberikan informasi tentang kamu.
Kapan kamu sendirian di apartemen dan apa kegiatanmu di sini? Farah langsung berkacak pinggang. Oh, jadi itu alasannya Dedi tahu kapan waktu yang tepat untuk datang ke sini waktu itu. Cerdas juga kakek ini. Jangan sembarangan panggil kakek. Biar kakek begini, tapi kan masih kuat. Karena kakek ini nakal, jadi harus dapat hukuman, kata Farah kemudian. Dengan senang hati, tolong kasih hukuman yang enak ya sayang. Farah langsung menarik Kyle menuju ke kamarnya. Lupa kalau tadi ia menawarkan Kyle untuk makan. Lebih tertarik untuk memakan Kyle terlebih dulu. Sepertinya beberapa hari ini mereka bahkan tak mengenal arti lelah. Lamanya tak berjumpa membuat waktu reuni seolah tak pernah cukup untuk mereka. Di sela hukuman yang diberikan untuk Kyle, tiba-tiba saja Kyle menginterupsi sejenak. Ia terus-terusan memegang dadanya sebelah kiri. Terasa agak nyeri. Kenapa, Dad? Tanya Farah khawatir. Kyle menggelengkan kepalanya. Tidak tahu kenapa. Rasanya agak nyeri. Jawab Kyle yang masih memegang dadanya. Apa sangat nyeri? Apa tidak bisa ditahan sebentar, Dad? Sedikit lagi aku mau sampai nih. Rengek Farah yang sedikit kesal karena Kyle berhenti saat kondisinya sedang hampir menuju surga dunia kenikmatan. Kyle mencoba menahannya. Ia tak mau mengecewakan Farah. Ayo kita lanjut, ucap Kyle kemudian. Daryl sepulang dari kantor diajak ke acara pertemuan oleh para petinggi perusahaan. Daryl awalnya berpikir kalau acara pertemuan ini hanya akan berakhir dengan makan-makan biasa. Ternyata para petinggi yang didominasi oleh bapak-bapak itu malah mengajaknya untuk mampir ke tempat karaoke. Lebih mencengangkan lagi, rupanya itu bukan tempat karaoke biasa. Ternyata tempat karaoke 21++. Mau menolak, tapi Daryl sudah terlanjur masuk ke dalam. Yang bisa ia lakukan hanya duduk, menerima, dan menikmati. Begini susahnya kalau menjadi pemimpin perusahaan tapi dengan usia paling muda dibanding yang lainnya. Daryl cuma bisa mengikuti dan tak enak menolaknya. Pak, yang saya dengar Bapak sedang galau habis putus cinta. Jadi ke tempat ini adalah jawaban paling tepat untuk menghapus kegalauan Bapak. Bisik Niko, Direktur Sumber Daya Ketenagakerjaan di kantornya. Tahu dari mana kalau saya putus cinta? Tanya Daryl balik ke Niko. Niko tampak berpikir sejenak. Dari Maya kalau tidak salah, Pak. Benar kan? Daryl langsung memutar bola matanya. Ia menebak pasti Jeffrey yang sudah membocorkannya pada Maya perihal putus cintanya. Ya makanya kami mengajak Bapak ke sini pulang dari pertemuan supaya Bapak bisa sedikit terhibur pasca putus cinta. Ide kita bagus kan, Pak? Niko sangat percaya diri kalau Daryl akan terhibur di sini. Nyatanya Daryl sangat risih. Waktunya terbuang percuma hanya untuk mampir ke tempat seperti ini. Apalagi para bapak-bapak petinggi ini membawa beberapa perempuan seksi ikut serta di sana. Katanya perempuan-perempuan itu bisa diajak check-in hotel. Bukan mau munafik, tapi Daryl tidak begitu tertarik dengan perempuan yang sudah digunakan oleh banyak laki-laki. Daryl memang nakal, tapi pilih-pilih juga nakalnya. Kebisingan suara fals para bapak-bapak di tempat karaoke itu sebenarnya membuat Daryl ingin segera pulang. Hanya saja atensinya tiba-tiba teralihkan pada satu sosok perempuan yang masuk membawakan minuman untuk mereka. Perempuan itu berpakaian seksi juga. Hanya saja terlihat lebih malu-malu dan tak menunjukkan gestur berlebihan seperti perempuan yang lainnya. Daryl terus menatap perempuan itu sambil bergumam. Aku mau dia. Setelah perempuan itu selesai meletakkan minuman, ia lantas hendak keluar dari ruangan itu. Buru-buru Daryl mengejarnya dan langsung menahan tangan perempuan itu yang hendak membuka pintu ruangan. Ya, ada yang bisa dibantu? Tanya perempuan itu dengan sopan pada Daryl. Kamu kerja di sini juga kan? Tanya Daryl. Perempuan itu mengangguk. Ada apa, Mas? Maaf, tapi saya hanya bertugas membawakan minuman di ruangan ini. Daryl langsung kecewa. Jadi tidak semua perempuan di sini bisa diajak sembarangan. Perempuan itu tampak mengeluarkan kertas untuk orderan makanan, lalu menuliskan sesuatu di kertas itu.
Kalau butuh teman mengobrol bisa hubungi nomor ini, ucap si perempuan sambil menyerahkan kertas yang berisi nama dan nomor telepon. Perempuan itu lalu kembali tersenyum pada Daryl sebelum akhirnya dia pergi dari ruangan itu. Teman mengobrol? Ide bagus juga, gumam Daryl. Ia terus menatap kepergian perempuan itu hingga menghilang dari pandangannya. Daryl pun lantas melirik ke kertas yang baru saja perempuan itu berikan. Ia membaca nama yang tertera di sana. Vania, gumam Daryl.